Pak Udin harus menyiapkan tumbal seseorang perawan atau perjaka, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Dwi Widianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah cerita misteri yang sangat menarik untuk kalian dengarkan. Cerita ini tentang pesugihan 7 turunan. Nah, pesugihan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan, guys. Nah, namun sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bagikan video ini di halaman sosial media kamu ya. Jadi ceritanya ini ada seseorang bapak-bapak, sebut saja ya namanya Pak Udin. Pak Udin ini memiliki sebuah restoran penjual bakso gitu, guys. Nah, namun Pak Udin ini sudah menjalankan usahanya selama kurang lebih 1 tahun ya. Nah, namun warung baksonya ini sepi banget, guys. Sampai-sampai Pak Udin ini kayak kehabisan duit gitu loh, buat beli bahan makanan ataupun bahan buat jualannya lagi tuh udah nggak ada kayak gitu. Akhirnya Pak Udin pun kayak putus asa dan ngerasa kok kenapa daganganku ini kok nggak laku, nggak ada pembelinya. Akhirnya dia pun kayak punya pikiran yang sangat jelek sekali. Dia memutuskan buat mendatangi seorang dukun kayak gitu, guys. Melalui temannya, Pak Udin mendatangi seorang dukun, guys. Nah, menurut berita yang ada, dukun ini sudah ahli dalam bidangnya untuk melariskan sebuah warung makan kayak gitu. Akhirnya Pak Udin pun datang ke dukun tersebut untuk meminta pesugihan. Konon katanya penglaris ini banyak sekali, guys, jenisnya. Ada jimat, ada makhluk goib, dan ada benda-benda yang dianggap sakral, guys. Dan lalu Pak Udin memilih menggunakan ludah pocong. Dan ludah pocong ini diyakini untuk mendapatkan kekayaan secara instan dan gak tanggung-tanggung. Yang pertama dengan cara mengambil tali pocong di hari Selasa Legi, karena konon katanya kalau misalkan ambil tali pocong di hari tersebut, konon memiliki kekuatan yang sangat mistis. Dan yang kedua, memelihara pocong di rumah makan tersebut. Nah, namun Pak Udin ini kayak memilih cara yang kedua. Ya udah deh, aku mau memelihara pocong aja kayak gitu kan. Terus akhirnya Pak Udin pun memutuskan buat memelihara pocong nih, guys. Akhirnya Pak Udin membawa pocong tersebut ke warung makannya Pak Udin ini kayak gitu. Dan semenjak Pak Udin menggunakan penglaris pocong tersebut, warung makannya pun menjadi semakin ramai. Berkat pesugihan tersebut, Pak Udin pun menjadi kayak tiba-tiba kaya mendadak, terus menjadi sangat sukses banget. Dan dia pun memiliki beberapa cabang di luar kota, guys. Akhirnya Pak Udin ini pun kayak merasa puas dengan pencapaian yang dia. Sebetulnya Pak Udin ini merasa kalau apa yang aku lakukan ini kayak salah gitu loh, tapi dia tetap ya udahlah, mungkin ini sudah jalannya gitu kan. Akhirnya dia kayak tertutup hatinya gitu loh. Akhirnya dia memutuskan buat ya mungkin memang ini jalan saya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dia berpikir seperti itu, guys. Dan salah satu ciri-ciri restoran yang menggunakan pesugihan itu adalah ketika kalian makan di tempat tersebut itu terasa enak. Dan ketika kalian membungkus makanan tersebut, itu rasanya kayak kok nggak enak, kok biasa saja, dan rasanya pun hampir kayak nggak enak gitu sih. Akhirnya ya ada beberapa orang yang curiga, bahkan yang peka itu biasanya anak kecil, guys. Mungkin dia mempunyai firasat yang nggak enak ketika makan di tempat atau restoran tersebut. Nah, namun nih guys, di balik suksesnya Pak Udin ini ada perjanjian yang ekstrim yang Pak Udin lakuin bersama dukun dan makhluk goib tersebut alias pocong ya. Jadi ketiga orang ini melakukan perjanjian, guys. Dan perjanjiannya ini sangat ekstrim banget. Dan Pak Udin pun menyetujui perjanjian yang dia lakukan dengan dukun dan makhluk goib tersebut. Dan perjanjiannya itu adalah Pak Udin harus menyiapkan tumbal seseorang perawan atau perjaka, guys, kayak gitu. Dan apabila Pak Udin melanggar, Pak Udin harus siap menerima bahwa salah satu dari anggota keluarganya ini siap menjadi ganti tumbal si pocong tersebut, guys. Serem banget gak sih? Dan gak cuma itu, guys, syarat yang harus dipenuhi sama Pak Udin ini. Ada 2 syarat lagi yang harus dia penuhi. Yang pertama kan tadi dia harus menyiapkan tumbal, terus yang kedua dia harus
menyediakan sesajen pada hari-hari tertentu. Terus yang ketiga nih guys, ini ekstrim banget sih menurut aku ya. Pak Udin ini harus bersedia berhubungan badan dengan si pocong guys. Dan gak cuma itu, Pak Udin juga harus menyiapkan sajen setiap malam Jumat. Ih, ngeri banget ya. Singkat cerita nih guys, jadi Pak Udin ini setelah sekian lama menjalani usaha yang dia jalani tersebut, Pak Udin itu kayak ngerasa lelah dengan syarat yang harus dia penuhi setiap saat. Jadi dia kayak merasa hatinya tuh sudah terbuka gitu loh. Aku pengen berhenti dari semua yang aku lakukan, keburukan yang aku lakukan selama ini. Jadi dia kayak merasa sudah sadar dari hal yang dia jalani itu bahwa dia salah gitu loh guys. Akhirnya dia pun kayak memutuskan buat udahlah aku mau berhenti aja, nggak mau pakai pesugihan lagi kayak gitu kan, karena dia sudah capek harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Namun si pocong ini nggak terima guys. Jadi dia kayak marah bahwa nggak terima kalau Pak Udin ini harus berhenti melayani dia kayak gitu kan. Akhirnya nih guys, mau nggak mau Pak Udin ini harus merelakan semua anggota keluarganya untuk menjadi tumbal guys karena si pocong ini. Jadi anggota keluarganya itu ada yang meninggal secara mendadak, ada yang tiba-tiba kejang, ada yang tiba-tiba lehernya digigit sama apa gitu ya kan. Jadi meninggalnya itu karena nggak wajar guys anggota keluarganya. Pak Udin ini harus siap menerima giliran untuk meninggal guys, atau menjadi tumbal si pocong tersebut sampai 7 turunannya Pak Udin. Wah kasian banget ya, 7 turunan yang nggak bersalah apa-apa dan nggak tahu apa-apa, mereka harus menjadi korbannya si Pak Udin tersebut guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pesan yang ada dari cerita di atas ya guys ya. Jadi seberapapun rezeki yang diberikan Allah, kita harus selalu mensyukurinya, baik itu kecil maupun besar ya. Jadi kita jangan pernah berputus asa karena Allah akan selalu bersama dengan kita guys. Seperti itulah ceritanya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.